sepertinya menurut saya agak sedikit jauh ya. Ini saya jadikan cabang atau ada agak semi mahkota juga ya. Mahkota. Jenis serut itu sendiri agak susah kita mengatur di akar. Iya. Yang mana untuk memproses akar di sini nih agak kurang, tentunya kita pakai alat bantu ya, kayak batu lah, kita tambah batu. Ya. PPBI jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pada Girang Bonsai sebetulnya. Jadi kita ini masih di tempatnya Mas Agus ya, di Pemenang sebetulnya. Tadi kita sempat duduk-duduk sambil kita ngopi, makan jajan juga kebetulan disuguhkan sama Mas Agus. Dan sekaligus tadi ada pembahasan tentang bonsai Stereoblus asper ini sebetulnya, bonsai serut ini ya. Tadi sempat ada perbincangan Mas Agus dengan Mas Dedeng. Akhirnya saya tarik ke sini langsung sebetulnya. Kemudian kami bersama tim sepakat untuk kita tayangkan. Jadi akan dilakukan apa ini Mas Dedeng? Dengan persetujuannya Mas Agus tentunya ya, selaku ownernya. Tadi Mas Agus minta dikoreksi ya. Mengoreksi setelah saya melihat yang pertama yang saya lihat itu keseimbangannya. Keseimbangan pohon ini sendiri, yang mana doyong ke belakang artinya mau rebah. Kayak mau jatuh ya? Kayak mau jatuh. Tentunya itu sangat mempengaruhi nantinya. Maka dari saya sedikit mengoreksi, begitu saya melihat pohon, tentunya kita perlu reposisi. Reposisi sedikit, mungkin agak mengangkat batang ini biar keseimbangannya kuat. Terus kedua, mungkin ada beberapa mungkin pemotongan seperti ini mungkin kita kurangi. Atau kita akan melakukan pemendekan, mungkin teman sampai di sini. Oh iya, begitu. Teman sampai di sini, atau kita lanjut di sini, atau bisa saja yang ini hilang, mainnya di sini saja. Ya, begitu. Jadi beberapa pilihan, tentunya itu sama-sama bagusnya lah. Jadi intinya kita akan mempertegas konsep dari bonsai ini. Kembali mempertegas konsep. Tentunya kita harus memperhatikan lagi dasarnya pohon ini, akarnya dia seperti apa. Yang itu juga membantu, artinya mempengaruhi nanti. Sangat sangat mempengaruhi untuk keseimbangan itu sendiri. Ya, termasuk keindahannya juga Mas Dedeng. Tentulah sangat berpengaruh. Mungkin kita mencoba untuk awalnya saya pengen lihat akar dulu. Langsung ya. Buka aja nih Mas Agus, nggak apa-apa ya? Apa-apa ya. Oke. Itu nanti ditalang ulang lah. Kita keluarkan. Kita lihat sebetulnya bagaimana. Ini kayaknya udah lama juga pohonnya. Sudah berapa tahun nih Mas Agus? Ini sudah 5 tahunan. Sudah 5 tahunan ya? Wah, lumayan lama ya. Oh ya, sudah banyak akarnya nih sebetulnya. Kalian bisa lihat nih. Ya. Baik. Mungkin nanti di akhir kita akan tanyakan bagaimana cara perawatannya sebetulnya. Ini sudah berjalan 5 tahun, artinya pohonnya masih sehat kan? Artinya Mas Agus sendiri tahu betul perawatannya. Dan kita lihat ini sebetulnya dilakukan beberapa pemotongan ini untuk mempertegas ya, dramatis alamnya ini biar dapat di pohon. Oke, kita melihat dari hasil akarnya sendiri. Yang tadi saya sendiri mencoba berencana kemungkinan ini akan kita tanam. Akan memperlihatkan sedikit saja. Nah, berarti terkesan lebih pendek lagi Mas Dedeng? Ya, terkesan lebih pendek lagi karena kita garis ini yang sedikit mengganggu. Lurus ya? Ya, lurus. Kaku gitu Mas Dedeng? Kaku. Nah, tentu kalau dia cuma segini kan agak seimbang kita. Agak tahapan ini, jarak ini dengan ini tuh nggak terlalu jauh. Oh iya begitu. Tapi ini dengan garis ini terlalu panjang ya. Dan ini kita lihat daripada atasnya sebetulnya lebih kurus yang ini ya. Ya. Maksudnya kalau dia sampai di sini kan ya, kelihatan begini aja udah cukup. Ya, lebih kokoh lah bawahnya. Lebih kokoh kesannya. Mungkin atau kita agak reposisi dulu untuk lebih jelas nanti. Reposisi juga. Nah, kita angkat. Kita reposisi ton. Kita angkat, mungkin baru kita mulai eksekusi yang di atas atau kita wiring nanti. Ya. Kalian ikuti video ini ya. Baik ton, bisa kalian lihat ini ya. Kalau kita tabur-tabur dulu di pasarnya ton.
Ya, mungkin Cukup ya? gitu ya. Sedikit. Ya, dikasih media dulu. Nanti untuk menghilangkan garis ini kita mainkan batu. Udah Dang, coba sih dilihat dari sini. Coba sih dilihat dari sana. Coba. Nih, coba. Sih dilihat nah. Gimana? Ya, Enak ya? Enak ya? kalau Ini ngelihatnya juga lebih tegas ini. sepertinya karena tadi posisi merulu ya, kita tidak memperhatikan annya, lebih terkesan enak dari sini. Ya, bisa kalian lihat ini Ya. semuanya. Ya. Jadi goyangannya lebih tegas ya. Ya, lebih tegas. Ini kedalamannya ada. Tentunya pohon ini kemungkinan dia sampai di sini. Ini kita lanjutkan. Yang nggak dibuang. Ah, Coba selaku pemiliknya, selaku ownernya coba dipandang dulu Mas Agus dari sini. dari sini. Nah, bagaimana? Ya lebih bagus dari sini. Ini ada Akarannya kokarnya. juga ada kelihatan dan enggak pohonnya juga kelihatan. Jelas ya. Iya. Baik. Jadi ini sebentar saya yang temukan ya. Terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak. Jadi akar kuat juga. Luar biasa. Enak sekali. Enak. Nah, oke, di anu aja. Pisang kanan. Ya. Kita timbun lagi nih sebentar ya. Ada. Udah cukup nih? Udah cukup. Di sini alamnya masih natural. Ya, enak Jadi sekali. media apa itu tinggal selangkah dapat dah media yang bagus. Jadi beginilah prosesnya sebetulnya. Ketika ada yang kita lihat nampaknya lebih bagus, jangan takut ya. Dibantu nih, di bondonnya. Kita pruning juga nih sebentar. Tapi tidak apa-apa nih Mas Dedang ya. Enggak apa-apa. Karena kita tidak mengurangi akar ya. Begitu. Ini tujuannya kan untuk mempermudah aja ini. Jadi Styrylus asper. Jadi ini sudah dilakukan perawatan sama Mas Agus 5 tahun ya teman-teman. Nah, susah senangnya mungkin Mas Agus merawat pohon jenis ini apa? Kalau kita bilang senangnya itu pas kita berburu dapat bagus, tapi kadang-kadang hidup, kadang mati. Oh begitu ya. Ya kalau serut. Seperti ini. Nah kalau perawatannya sendiri mungkin. Kalau perawatannya ya biasa aja, yang penting dia poros, medianya agak poros. Dan kalau bisa itu kalau ada pasir malang atau pasir kali yang agak kasar sedikit. Oh begitu ya. Penanaman yang dongkelan. Untuk awalnya ya. Iya. Untuk pupuknya Pupuknya kita pakai dekastar. kasar aja ya. Begitu teman-teman. Cara perawatannya Mas Agus ya. Bagaimana beliau menangani dan menyuburkan bonsai serut ini. Enak sekali teman-teman. Lebih berkelas ya. Siapa yang menemukan tadi? Saya Sultan. Saya menemukan. Saya sendiri tadi fokus ke depan, bukan mau bela diri sih. Dibuang. Nanti kita akan buang di sini juga teman-teman ya. Kita pelan-pelan sambil nunggu karena kita proses dasar pengawatan. Ini prosesnya.
Jadi ini sebetulnya dilakukan beberapa pengawatan rantingnya sama Mas Dedang ini. Karena sudah memasuki tahap rantingan ini Mas Dedang ya? Iya. Dan tentunya masih ada beberapa yang di-loss lah nanti. Jadinya ada yang beberapa siap, yang siap ya kita ranting, kita arahkan. Ya, tolong kawat besar ya. Kawat besar. Ada yang besar, lebih besar. Di mana tadi? Oh ini. Ya. Jadi saya di sini di proses ini sebetulnya saya bertindak selaku asistennya Ceritanya ya. Ya. Jadi seperti sebelum video sebelumnya sebetulnya. Jadi kita belajar dan menggulung kawat dulu seperti ini. Nanti saya nilai hasil gulung-gulungnya. Oh, bentar saya rapikan. Jadi itulah fungsinya kita bersama sebetulnya, banyak teman, banyak pertimbangan ya. Jadi tentunya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya dalam proses pembentukan bonsai itu sebetulnya. Mungkin sambil kalian perhatikan nih caranya mengawat bagaimana sebetulnya. Ya, yang digunakan itu kawat yang saya lilit tadi ya. Itu udah enak, berarti pas ya Mas Dedang ya. Cara pengarahan ranting ini kalian perhatikan sebetulnya. Posisinya bagaimana? Ya sebagai bahan masukan lah untuk saya nih. Mungkin cara penataan alur ranting ini bagaimana sebetulnya. Mungkin habis ini nanti kita akan melakukan perapiannya di akarnya ini sebetulnya. Di sini. Kita tunggu dulu Mas Dedang selesai ya. Baik sebetulnya. Ini sudah selesai dilakukan pengawatan ya. Jadi tadi kita berawal dari bongkar, kita reposisi, akhirnya kita menemukan arah yang lebih baik untuk pohon ini sebetulnya. Jadi tadi kita balik Mas Dedang. Iya, ya, yang tadinya kita melihat karena posisi pohon jongkor, Iya. kita tidak memperhatikan dari sini. Nah, karena posisi juga tadi dan begitu Diangkat, kita angkat, ditegakkan. Om Adit yang melihat pertama ya, loh, Oh ya. ternyata dari sini lebih enak. Ya, berarti Artinya saya yang melihat kedalamannya pertama sebetulnya. dapat, semua dapat seperti itu. Nah, tentunya di pohon ini sendiri masih ada kekurangan, yang mana ada kita yang tadinya konsep mahkota itu mengambil dari sini, sepertinya menurut saya agak sedikit jauh. Ya, ini saya jadikan cabang atau ada agak semi mahkota juga ya. mahkota. Nah, yang kita rubah memberi dari sini. Nanti ini mahkotanya, tentunya nanti di los lagi, Dibesarkan lagi ya. di los lagi di sini. Ini sudah. Nah, kenapa di sini juga seperti ada terkesan mahkota? Karena perhitungan batang ini. Oh iya. Batang Besar ini ya? Besar sama mahkota. Artinya gerakannya dua itu ya? hampir sama, Bersama. mengarah ke sini semua. Tentunya di sini ada ujung. Biasa teman-teman di sini mengatakan lidah pohon, yang tentunya akan memanjang ke sini. Saya contohkan di sini aja, anggap udah begini, seperti ini. Tentunya kalau udah begini kan agak kelihatan kan, sampai Lebih sini enak lah. Jadi nanti ada sini ya kita buat agak luas. Tentunya sampai sinilah, sampai sini. Ya. Begitu. Nah, sebetulnya. di sini ada sedikit kekurangan. Mungkin kita akan menambahkan lagi. Ruang di sini terlalu kosong kalau ngelihat dari sana. Ya. Tentunya nanti kita butuh cabang baru untuk membuat dimensi di sini. Kita buat dimensi lagi di sini. Di belakang. Cabang di belakang. Ya, Ya. begitu sebetulnya. Tentu dari sini juga akarnya luar biasa. Lebih tegas ya. Lebih tegas. Nah, untuk keseimbangan sendiri mungkin jenis serut itu sendiri agak susah kita mengatur di akar. Iya. Yang mana untuk memproses akar di sini nih agak kurang. Tentunya kita pakai alat bantu ya, kayak batu lah, kita tambah batu. Ya, untuk menunjang keseimbangannya Untuk ya. menjaga keseimbangannya. Begitu, Seperti itu. sebetulnya.
Nah, dari Mas Agus sendiri bagaimana setelah melihat pohon ini Mas Agus? Ya, perubahannya sangat jauh dari yang pertama tadi. Iya. Sekarang sudah semua saya lihat itu sudah balance semua. Ya, udah enak ya? Sangat bagus sekarang ya. Iya. Karena memang tadi ngeliat ini garis ini juga nggak enak, nggak nyaman rupanya kalau ngeliat dari sini. Tapi begitu dia dari sini beda lagi, Gerakannya. lebih kokoh, kaan akar Kakinya semua juga. ada kelihatan, dari kulitnya Iya. melintir seperti Begitu itu. sebentar. Kan cuman itu. Ada lagi Mas Adam? Cukup Itu ya? aja. Nggak ada, tinggal suburkan terus. Ya. Mungkin ini akan dilakukan perapian nanti sedikit nih sebenarnya, akan dikeroak untuk mempertegas lagi alurnya di sini. Termasuk yang ini akan dilakukan Ya. perapiannya, bekas potongannya gitu. Oke. Ya. Mungkin cukup itu Mas Dedang Ya. untuk Sementara Bonsai sampai ini ya? di sini, tapi tetap akan kita pantau terus 2 bulan 3 bulan ke depan. ya. Nanti kita akan pantau sebenarnya. Kita update ya. Update ya. Mungkin perkembangannya bagaimana, kita akan insya Allah kita akan tayangkan sebentar. Baik, cukup ya? Ya cukup. Ya. Kita ke Mas Agus sebentar ya. Mungkin ada penilaian khusus enggak di pohon ini Mas Agus? Dari Mas Agus sendiri nih. Setelah Maksudnya begini. penilaian Maksud saya kan tadi kita ubah nih posisinya, apa tidak tersinggung gitu. sangat senang sekarang karena sudah Karena kelihatan. ya. Jadi begitulah sebetulnya ketika kita banyak teman ya sebetulnya, banyak rekan gitu. Banyak teman banyak berdiskusi. pertimbangan ya, banyak Iya. teman diskusi. Itu keuntungan kita di sini sebetulnya di Padegirang ini. Mungkin kita bisa melakukan ini itu atas dasar perhitungan yang matang. Ya betul. Mungkin cukup semeton. Ya. Sebelum itu mungkin ada kesan pesan usul sarannya ke semeton sekalian Mas Agus. Oh, ya. Untuk pemula ini ya. Ya. Untuk pemula yang utama itu kalau kita mau membonsai itu utamakan mencintai pohon itu dulu. Ya. Setelah mencintai, kita rawat lama-kelamaan itu nanti pohon itu akan memberi kita keajaiban nanti Iya. dengan pohon itu. Ya, akan membalas lah apa yang Membalas. kita Iya. lakukan sebetulnya. Itu Dan saja Mas untuk Agus. kedepannya harapan saya supaya pembonsai yang dari Lombok Utara nih supaya terus maju Ya. dan karena investasi dari bonsai ini sangat besar menurut saya. Ya. Hobi yang menghasilkan. Ya, jadi begitu sebetulnya. Hobi yang menguntungkan. Ya, katanya. jangan main-main dengan hobi bonsai ini sebetulnya. Jadi bonsai itu adalah hobi yang berkelas. Jadi nilai ekonomis di sana seperti penjelasan Mas Agus sebetulnya kenapa beliau banyak sekali bonsainya nih. Ya gitu. Ingin mendapatkan pundi-pundi juga dari sana ya. Pundi-pundi rupiah sebetulnya. Ya begitulah sebetulnya. Mungkin cukup Mas Dedang ya? Ya cukup. Ya sebentar. Terima kasih banyak sebetulnya sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir kita melakukan reposisi di pohon ini sebetulnya. Bisa kalian lihat ini bagaimana. Ya kalian nilai sendiri. Nanti kalian tuangkan di kolom komentar jika ada usul saran kalian sebetulnya. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam bonsai Indonesia. Salam Padegirang. Mantap.